Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita boleh ketemu lagi bersama dengan Kak Hendro. Ya, minggu ini kita mau belajar di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Sebentar, Kak Hendro akan tunjukkan dulu di dalam Alkitab. Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-46. Ya, Markus pasal 10 ayat yang ke-46. Demikian Kak Hendro akan sebut satu tokoh. Bentar, ya. Kisah ini pasti adik-adik sudah pernah dengar ceritanya. Dikatakan di situ Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, peristiwa ini adik-adik pasti akan dengar, dan pada minggu ini adik-adik mau kembali lagi tentang siapa Bartimeus. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata Bartimeus ini anaknya dari Pak Timeus. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-46, di situ disebutkan Bartimeus anak Timeus. Berarti kita tahu bahwa ayahnya Bartimeus adalah bernama Timeus. Nah, kalau kita lihat juga Bartimeus ini siapa? Kalau kita renungkan sejenak, mungkin adik-adik pernah dengar cerita siapakah Bartimeus ini. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar cerita. Ternyata dia adalah seorang yang mengalami keterbatasan fisik. Lalu apa pekerjaannya? Ternyata pekerjaannya dia itu adalah seorang pengemis. Nah, kalau kita tahu, adik-adik pernah lihat seorang pengemis, ya pasti kita akan pernah lihat di pasar, di jalan, semuanya kita pernah lihat. Nah, pasti kita juga pernah memberi kepada para pengemis, atau ada orang yang minta kepada kita, kita kasih. Nah, di sini kita mau melihat peristiwa Bartimeus ini, satu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana kita mau melihat ada satu kejadian yang luar biasa, di mana seorang pengemis, seorang yang mengalami keterbatasan fisik, mengalami satu hal yang luar biasa ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, Bartimeus adalah seorang pengemis. Seorang pengemis itu bukan menjadi pekerjaan yang harus dilakukan oleh Bartimeus, tapi karena keadaan, bukan pilihan, tapi karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena dia juga seorang miskin. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa bangsa Israel itu mempunyai satu kebiasaan bahwa bagi seorang yang mengalami keterbatasan fisik, atau mereka yang sebagai seorang yang ditinggal suaminya menjadi seorang janda, atau orang yang benar-benar miskin, itu adalah satu kumpulan atau satu kelompok yang cukup dikatakan miskin, atau kelompok yang dipinggirkan. Nah, di sini kita lihat ternyata Bartimeus ini orang yang tidak punya uang, tidak punya segala sesuatu dalam rumahnya, hidupnya dengan apa yang dia dapat dari hasil mengemis. Lalu Bartimeus ini juga orang yang mengalami keterbatasan fisik. Namun ada hal yang menarik yang perlu kita pelajari, di mana Bartimeus ini adalah orang yang tidak bisa melihat, namun dia tetap melakukan segala aktivitasnya. Dengan kata lain, dia tidak merasa dirinya bahwa saya ini tidak bisa melihat, berarti saya nggak bisa melakukan pekerjaan. Tetapi dia masih mau belajar untuk melakukan aktivitas walaupun sangat terbatas. Kalau kita perhatikan, dia berjalan dari rumahnya ke tempat biasanya dia duduk untuk meminta-minta. Itu satu usaha, dia harus berjalan, tidak mudah. Berapa harus dia tersandung, berapa kali kakinya harus tersentuh atau tertabrak dengan batu atau dengan hal-hal yang ada di jalan, itu pasti dialami. Lalu kita lihat ternyata Bartimeus juga tidak tergantung kepada orang lain. Dia tetap mau berjalan sendiri. Dia tidak dituntun, lalu dia mau melakukan segala usahanya.
dia mempergunakan apa yang dia miliki. Selain penglihatan, dia masih punya telinga, dia masih punya mulut. Karena itu dia pergunakan secara maksimal. Jadi kalau kita lihat Bartimeus ini adalah orang yang mampu menggunakan apa yang dia miliki. Dia adalah orang yang memaksimalkan mulutnya dan telinganya. Karena itu dia tidak mudah menyerah. Ini yang boleh kita lihat dari seorang pribadi yang bernama Bartimeus. Lalu dia adalah orang yang setia. Nah, orang setia itu orang yang sangat dicintai oleh Tuhan. Orang yang setia itu orang yang selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita lihat berapa banyak orang itu tidak setia kepada Tuhan. Berapa banyak orang itu disuruh setia namun dia tidak bisa melakukan dengan janjinya. Dia mau menunggu setiap hari dari pekerjaannya untuk mendapatkan apa yang dia kerjakan. Lalu dia mau berubah dari hidupnya. Ini yang perlu kita lihat dari kelebihan dari Bartimeus, bahwa Bartimeus adalah orang yang juga mau mengalami perubahan. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana dia berubah, kita mau melihat di dalam Alkitab. Alkitab menulis bahwa tanpa iman kita tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Tanpa iman kita tidak bisa mengalami mujizat. Jadi kalau kita lihat bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus memiliki iman terlebih dahulu untuk menerima Tuhan secara pribadi. Nah, kalau kita lihat di sini Bartimeus itu mau mengenal Tuhan, mengenal pribadi Tuhan. Kita lihat Bartimeus mengenal secara pribadi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-47. Adik-adik bisa lihat di dalam ayat yang ke-47 dikatakan demikian, ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Di sini satu kalimat yang sangat menarik, dikatakan bahwa Yesus anak Daud. Berarti Bartimeus ini mengenal secara pribadi siapa itu Yesus. Dalam arti Yesus sebagai keturunan Raja Daud, dia tahu Yesus adalah keturunan Daud. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ia memiliki pengenalan yang benar-benar yang sungguh-sungguh, bahwa benar Yesus adalah keturunan dari Daud kalau secara manusia. Nah, kalau di sini kita bisa melihat bahwa ketika dia mendengar dengan telinganya, dia lalu bisa berkata bahwa Yesus anak Daud, kasihani aku. Di sini kita melihat sikap Bartimeus mengenal Yesus secara pribadi, dan ini boleh menjadi satu pelajaran buat kita adik-adik, bahwa kita mau mengenal Tuhan bukan hanya asal mengenal, tetapi kita harus mengenal pribadi Yesus secara pribadi. Berapa banyak kita ini percaya sama Tuhan hanya ikut-ikutan. Kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya. Dari hasil kepercayaan iman kita, dengan hati yang terbuka kita mau terima Tuhan Yesus. Lalu kalau kita lihat bahwa ketika Bartimeus itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia mengakui bahwa bangsa Yesus itu sebagai Mesias yang akan melepaskan bangsa Israel dari penjajahan. Nah, kalau kita lihat pemahaman yang dimiliki Bartimeus adalah satu hal yang sangat luar biasa. Meskipun dia tidak melihat, namun dia percaya. Ini yang membuat kita boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tidak harus kita melihat baru percaya, tetapi kita mau belajar untuk selalu percaya. Di sini kita melihat secara lahiriah Bartimeus tidak bisa melihat, namun dia memiliki mata rohani yang terbuka yang bisa melihat Yesus. Lalu kalau kita lihat bahwa ia percaya kepada Yesus, dia melakukan dengan iman, dia percaya dengan sungguh-sungguh bahwa dalam segala perkara di dalam Tuhan Yesus ada kuasa yang bisa menyembuhkan. Yesus lebih berkuasa dari dokter, di atas segala dokter. Karena kepercayaan yang tinggi di dalam hidupnya, dalam hidup Bartimeus, maka kita bisa melihat kepercayaan inilah yang bisa membuat Bartimeus itu bisa melihat. Mata jasmaninya yang tidak bisa melihat, tetapi dia bisa bertindak dengan mata rohaninya. Ternyata dia percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ketika dia berseru kepada Tuhan, ternyata kita bisa melihat bahwa apa yang dia percaya itu adalah satu visi yang dia lihat, bahwa ketika dia mau bertemu dengan Tuhan, dia pasti
bisa mengalami kesembuhan di dalam dia melihat. Nah, dia memiliki visi untuk bisa disembuhkan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Bartimeus. Nah, kalau kita lihat, setelah kita lihat yang saya katakan tadi, Kak Endro katakan bahwa Bartimeus itu mau berubah ketika dia disembuhkan oleh Tuhan, matanya dijelikkan oleh Tuhan Yesus. Ternyata Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan, dia mau mengikut Yesus. Dia tidak jadi pengemis lagi, dia tidak duduk-duduk lagi minta-minta. Karena ketika dia duduk minta-minta itu tidak bisa melihat, dia nggak ada pilihan yang lain. Karena itu dia menjadi seorang pengemis. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi, percaya kepada Tuhan secara pribadi, ternyata kita bisa melihat Bartimeus mengalami kesembuhan karena kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia mengalami perubahan hidup, dia mau mengikut Yesus. Mengikutnya tidak tanggung-tanggung, mengikut dengan sepenuh hati. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Bartimeus itu adalah orang yang selalu tahu bersyukur kepada Tuhan, tahu berterima kasih, bahwa kita mau selalu berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kasih setia Tuhan itu selalu Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika adik-adik bangun pagi hari, adik-adik bisa menghirup udara dengan segar. Adik-adik bangun pagi, adik-adik bisa lihat mata, telinga, hidung, tangan, semua kaki, semua bisa bergerak tanpa ada yang sakit. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat bahwa Bartimeus adalah orang yang bisa berubah dalam hidupnya, mau berubah dalam hidupnya, karena dia adalah orang yang mau berterima kasih atas pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa kita tahu bahwa ketika Bartimeus berterima kasih kepada Tuhan, dia menunjukkan bahwa tanda percaya, bersyukur kepada Tuhan, dan dia mau berubah menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, meninggalkan kebiasaan hidupnya sebagai seorang pengemis, menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Demikian juga kita adik-adik, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita sungguh-sungguh setia mengikut Tuhan. Karena itu jangan sekali-sekali kita lupa membaca firman Tuhan, kita suka memuji Tuhan. Itu adalah hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita tanpa disuruh. Seperti adik-adik main HP, tanpa disuruh adik-adik bisa main HP. Demikian juga kita berdoa kepada Tuhan tanpa disuruh, memuji nama Tuhan tanpa disuruh, membaca firman Tuhan tanpa disuruh, itu sudah otomatis dalam hidup kita. Kalau adik-adik punya kebiasaan main HP tanpa disuruh, kita punya kebiasaan membaca firman Tuhan tanpa disuruh. Membaca firman Tuhan tanpa disuruh, memuji Tuhan tanpa disuruh, berdoa tanpa disuruh adalah menjadi bagian dari gaya hidup kita. Karena itu pagi hari ini Kak Endro sudah menceritakan tentang Bartimeus. Boleh kita renungkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan bahwa Bartimeus adalah orang yang terbatas, namun dia bisa mengalami kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Karena itu saya ajak adik-adik semuanya untuk bisa mengambil sikap yang berubah, tidak serta-merta hidup dengan kebiasaan yang tidak baik, namun menjadi satu kebiasaan yang memuliakan nama Tuhan. Sekian kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan secara pribadi dan memiliki iman yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kami mau berubah untuk menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh membawa kami untuk selalu mengalami perubahan yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.